Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Kita diberikan suatu kesempatan untuk beribadah, untuk memuji menghadap Tuhan. Walaupun ibadah kita dilakukan di rumah secara online. Untuk itu kami atas nama para halalu HKBP Cipayung Cilangkap mengucapkan kepada jemaat Horas. Nama minggu kita hari ini tanggal 10 Mei 2020 adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita dan bernyanyi dari buku MB nomor 14 ayat 1 dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Kau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu.
Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita menyanyi dari buku ND nomor 755 ayatnya yang pertama. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Pentatek ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 432 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua.
Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang benar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perbuatan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berikanlah damai yang daripada-Mu, sehingga sukacita-Mu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin bergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkanlah kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh karena itu, kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari segala luka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku EP nomor 695 ayatnya yang pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita baca secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri ke dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang ikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala kepada mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka secara bersama. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka
bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila mereka berlimpah-limpah serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku ND nomor 453 ayatnya yang ke-1 dan sampai dengan ayatnya yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan pengumuman dari gereja kita. Pengumuman bagi kita secara khusus bagi jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Yang pertama, dimohon kepada kita semua agar tetap mendukung arahan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, melakukan aktivitas sehari-hari cukup di rumah saja dan beribadah pun di rumah. Semua itu dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Kedua, jika terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker dan jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Tiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan administrasi, dipersilakan untuk menghubungi pendeta short melalui telepon setelah lebih dulu memberikan informasi kepada parhalado sektor masing-masing. Keempat, dimohon kepada jemaat yang sudah mendaftar untuk acara pertokolan dan pemberkatan
hingga bulan Mei 2020 agar segera membuat jadwal baru dan memberitahukan kepada pendeta Shot melalui telepon. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih. Jakarta, Minggu 10 Mei 2020, Pendeta Lulu HM Sukajita, Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas Habokaman Bapainan Muliatena dituhakan ala didos behitan main di bagasan duka sadarion lalu bodi wasibia na sedang beribadah dijadi. Jangan sudah kita hidup di corona atau ibadah ala sisiyo taida patuhon ringgas rohata sihol rohata laho pajupang marhite ibadah ala ini turut jamita dininggutan sadaron iman minggu kantate tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah bunyinya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Minggu kita ialah kantate.
yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu kita ialah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak topik ini adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan nas ini, yaitu kitab Wahyu, pada waktu itu memang ada 7 gereja yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, mendapat tekanan fisik, mendapat tekanan ataupun sesaran dari pemerintah Roma. Kita tahu bahwa pemerintah Roma adalah memang penyembah berhala. Bahkan menurut undang-undang mereka, Roma itu harus disembah dan itu dianggap menjadi dewa. Karena itu peraturan, maka mau tidak mau hal ini berdampak terhadap orang Kristen yang pada waktu itu sudah berada di beberapa jemaat yang ada 7 pada waktu itu, yang jemaat di Smyrna dan sebagainya. Bangsa itu atau orang percaya pada waktu itu mengalami krisis, sehingga mereka yang pada waktu itu adalah menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan yang pencipta langit dan bumi, sedangkan diperadakan harus menurut perintah Roma menyembah Roma sebagai dewa yang harus dijunjung tinggi. Maka dalam hal ini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini perintah, tentu hal ini berdampak. Maka dalam hal ini nas ini menyampaikan bahwa apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dialami oleh orang percaya, oleh orang yang setia mengikut Yesus Kristus, yang menyembah Allah yang hidup, supaya tetap setia, supaya tetap bertekun, supaya jangan menyerah, tetapi tetaplah mengikuti Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan, bahwa saatnya akan berakhir. Dalam sejarah gereja, pada waktu itu memang pemerintah Roma memang begitu sangat kuat, sombong, jahat, bengis, sehingga semua bangsa akan tunduk dan patuh, akan mengikuti peraturan mereka. Tetapi disinilah suara kenabian menjadi saksi bagi orang percaya bahwa masa pemerintahan kejayaan orang Roma akan berakhir, dan itu akan dikalahkan dan akan dibutuhkan oleh Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan itulah yang senantiasa memotivasi orang percaya, dan itulah yang senantiasa menyemangati orang percaya agar tetap setia mengikuti Tuhan. Motivasi ini apa? Atau
semangat ini adalah untuk mendongkrak agar mereka jangan takut, agar mereka jangan khawatir terhadap apa yang akan dilakukan oleh dunia ini. Kenapa? Sebab kemenangan telah berada di tangan Kristus. Dan memang kitab Wahyu ini adalah mengungkapkan atau menunjukkan kepada kita hal-hal yang tentang Yesus, atau juga yang diungkapkan adalah kejayaan atau kemenangan Yesus, supaya kamu takut terhadap dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan ini. Yang mau dikatakan adalah iblislah kalah, iblislah takluk, iblislah dirantai. Dan kemenangan sudah diambang pintu. Kemenangan sudah di tangan orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemenangan sudah berada bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sekalipun orang-orang percaya itu diperhadapkan, atau mungkin orang percaya menderita oleh karena kebenaran, oleh karena Injil, oleh karena Kristus, tetapi yakin percaya bahwa sukacita itu pasti akan dirasakan orang-orang yang berjuang di dalam kebenaran. Dan inilah suatu perjuangan yang didengung-dengungkan oleh Yohanes kepada jemaat yang pada waktu itu menderita, bahwa kemenangan itu telah berada bagi orang-orang yang percaya, karena berkat kematian Kristus, darah yang telah tercurah, maka sudah semestinya kemenangan berpihak kepada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan ataupun masalah itu harus bertujuan untuk melatih. Tantangan itu bukanlah sesuatu hal yang bisa membahayakan, yang menghancurkan kita, tetapi tantangan itu, pergumulan itu adalah suatu latihan untuk memotivasi kita agar kita senantiasa tetap bertekun. Sebab orang yang betul-betul setia, orang yang betul-betul taat, dia tidak akan takut, dia tidak akan gusar apabila berhadapan atau juga dia diperhadapkan berbagai macam pergumulan dan tantangan masalah. Karena tantangan itu sudah tentu menjadikan dia semakin dewasa dan menjadi pemenang. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjuangan orang benar akan pasti akan diterima dan tidak akan menjadi sia-sia. Kalau kita menderita oleh karena Injil, kalau kita menderita oleh karena kebenaran, maka upahnya itu akan menjadi sangat luar biasa, dan itu akan kita dapatkan. Motivasi yang luar biasa, dan itu juga kita lihat bagaimana dalam sejarah gereja menjadi saksi hidup sampai sekarang. Berkembangnya gereja, menyebarnya gereja seluruh dunia ini
Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya tidak ada rasa khawatir, tidak ada takut, sekalipun mungkin berhadapan dengan para penguasa, sekalipun mungkin nyawanya akan terancam, tetapi tidak akan menjadikan dia semakin lebih kecut, tetapi menjadikan dia semakin berharga di hadapan Kristus. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau kita menderita, kita jangan pernah ada rasa mau mundur, atau mungkin jangan pernah ada rasa mau berhenti untuk berkarya atau untuk melayani. Tetapi marilah kita senantiasa kita hadapi problem itu, kita hadapi tantangan itu. Kalau kita menderita oleh karena kebenaran, kita harus bangga. Kita harus bersukacita. Kenapa? Karena Kristus lebih dahulu menderita oleh karena kebenaran. Dan itulah yang telah didapatkan orang-orang yang percaya, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah yang dapat kita lihat, kita rasakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya pengorbanan Yesus melalui darahnya yang tertumpah di bukit Golgota. Darahnya tercurah untuk menebus dosa umat manusia. Itu dapat kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan Yesus mempunyai kuasa menyucikan kita dari segala dosa. Luar biasa. Jadi memang kita ini memang bukan berperang antara fisik melawan fisik dengan fisik, tetapi kita berperang berjuang antara memang antara orang percaya dengan orang tidak percaya, yaitu kuasa-kuasa iblis. Iblis tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi itu dapat kita rasakan perbuatannya, tindakannya dapat merongrong kita. Tetapi kalau kita bertekun dan kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan. Dan itulah sukacita kita. Sukacita kita adalah karena kita ikut dimenangkan oleh Kristus dari kematiannya. Kita bersukacita. Kalau saat ini kita memang menderita, kalau saat ini kita sedang meratapi, meneteskan air mata oleh karena berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan, penyakit dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, ada saatnya itu nanti akan kita rasakan sukacita. Sebagaimana dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini. Bersukacitalah, bermasmurlah, bernyanyilah, nyanyikanlah karena kemenangan orang percaya telah dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dan wartakanlah, sampaikanlah, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun kau menderita, sekalipun kau bergumul, tetapi beritakanlah, sebab kemenangan orang percaya bersama Kristus
akan kita nikmati dan akan kita dapatkan. Sekarang kita telah mendapat kemenangan itu. Sekarang kita telah merasakan kemenangan itu. Saudara-saudara, itu tidak cukup hanya untuk kita saja yang mendapatkannya, merasakannya, menikmatinya, tetapi juga bagi orang lain, juga bagi orang sekitar. Jangan pernah takut. Orang percaya mengetahui bahwa hidup tidak lebih berharga daripada ketaatan kepada Yesus. Ayat 11. Mereka takut, tetapi semakin berapi-api, sebab kemenangan itu pasti milik orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan. Supaya kita akan mampu, supaya kita akan menjadi pemenang. Dan jadilah menjadi anak tangan Tuhan untuk membawa perubahan, memberitakan Injil dan sebagainya. Saya juga sangat merasakan luar biasa jemaat HKIP Cipayung Cilangkap ini sangat luar biasa. Sekalipun kita memang menghadapi Corona ini atau COVID-19 ini, kita semua was-was, kita semua takut, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada semangat sedikit pun untuk tidak berdoa, untuk tidak beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah secara online. Kami juga sangat berterima kasih kepada tenaga dasar dan Rasul dan juga majelis luar biasa mengerahkan jemaat itu agar siap setiap saat supaya tetap beribadah. Memang orang percaya, orang pemenang, orang yang taat, orang yang setia tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah menjadi orang yang apatis dan sebagainya. Tetapi semakin semangat, semakin bergairah. Dan itulah memang orang yang senantiasa menyanyi untuk Tuhan, karena betul-betul kita telah merasakan berkat-berkat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau memang Kristus mati, darah tertumpah, itu adalah salah satu bukti bahwa betapa berharganya kita di hadapannya, sekalipun kita orang berdosa. Luar biasa. Betapa berharganya. Karena kita berharga bagi Tuhan, maka kita harus berhutang. Dan hutang itu harus kita bayar dengan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah cemas engkau, janganlah khawatir engkau, janganlah kau patah arang. Sekalipun kita juga memang menghadapi berbagai masalah. Tetapi sebagai orang percaya, apa yang dikatakan oleh kitab Amsal pasal 4:18, demikian, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai ambang tengah hari. Artinya adalah Bapak Ibu, bahwa orang percaya itu, orang benar itu pasti akan hidupnya damai sejahtera. Pasti dia akan senantiasa mengucapkan
suatu nyanyian yang baru untuk memuliakan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang telah hadir bagi dia dan juga bagi kita. Semangatlah, bersemangatlah, dan tetaplah yakin dan tetap andalkan Tuhan, supaya melalui suara kita nama Tuhan akan berkumandang di seluruh dunia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita diperhadapkan, dan mungkin seluruh umat manusia sedang diterpang atau sedang berhadapan dengan, yaitu Corona COVID-19. Memang seluruh umat manusia sedang berlutut. Seluruh umat manusia tidak dapat atau tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh orang pintar atau orang-orang yang berilmu juga bertekuk lutut, karena juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang selama ini orang-orang sebagai yang mengandalkan teknologi juga bertekuk lutut, karena obat untuk mengatasi virus corona ini memang sampai sekarang belum bisa ditemukan. Kalaupun ada hanya sebatas untuk mengatasi ketahanan tubuh saja, supaya kita kuat. Mungkin kita bertanya, ada apa sebenarnya? Kalau sekarang sudah belajar mempelajari, sedang mencari bagaimana supaya COVID-19 ini akan berakhir. Kalau sampai sekarang belum diketemukan Bapak Ibu obatnya, itu artinya supaya manusia menyadari akan kekurangan, akan keterbatasannya. Kalau sekarang para ilmuwan itu sedang dapat dikatakan sudah hampir menyerah, itu artinya supaya manusia datang kepada Tuhan, supaya belajar mencari, bertanya kepada Tuhan, supaya manusia menyadari kekurangannya, supaya manusia mengakui kekuasaan Tuhan, kepintaran Tuhan, hikmat dari Tuhan. Sehingga dengan demikian sudah tentu akan menemukan jalan keluar. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata apa boleh buat. Jangan pernah berkata memang sudah ini takdir. Tetapi tetaplah berseruhan kepada Tuhan saja. Datang kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan agar kita dimampukan dan dikuatkan. Dengan sendirinya kita akan tetap bersemangat walaupun sulit bekerja, walaupun sulit mencari nafkah. Tetapi bila kita datang berseru kepada Tuhan, maka semuanya itu pasti akan dapat diatasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersama-sama kami di ibadah kami di rumah. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan campur tangan, supaya melalui ibadah kami, melalui ibadah online ini, nama-Mu akan dipuji dan dimuliakan. Berkati Tuhan, ampunkan dosa kami, berkati jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau dimanapun,
Engkau kuatkan, hiburkan jemaat yang sedang berduka, supaya mereka senantiasa tetap tertekun dalam doa. Ampunkan dosa kami, dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari Mkende nomor 435 ayat 1 dan 2 sambil kita menumpukan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan makhluk ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami para lagu dan semua yang bertugas pada ibadah online HKBP Cipayung Cilangkap ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tolak corona. Jesus.